Boleh makan siang teman-teman. Halo Kak David, selamat siang. Apakah suara saya clear? Mau cari lokasi yang koneksinya bagus dulu. Oke, nggak apa-apa. Silakan Kak. Silakan. Ya, jadi buat teman-teman, kita setiap hari Minggu jam 12 siang kita ada live IG. Ini perdana kita ya teman-teman ya. Nah, nanti speakernya itu akan berbeda-beda setiap hari Minggunya teman-teman. Yang tentunya para praktisi atau practical life yang memang kita invite, kita undang untuk bisa ngobrol sama teman-teman semua ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah talk show santai. Kita akan belajar belajar tentang kehidupan ya, belajar tentang relationship antara orang tua, antara kita dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Kita akan belajar tentang kesehatan. Banyak banget yang akan kita bahas di topiknya minggu ke minggu ya teman-teman. Nah, pada siang hari ini kita akan khusus belajar tentang iman atau faith. Nah, teman-teman, kenapa sih faith? Karena kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah lepas atau kita memiliki satu kata kunci dalam kehidupan Kristiani kita, yaitu tentang faith atau iman. Nah, jadi kita akan bahas, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini, ya, teman-temannya, bagaimana kita melihat sudah sedikit chaos dalam tanda kutip ya, bagaimana rumah sakit sudah tidak punya tempat lagi, ya, kita melihat bagaimana orang-orang struggling dalam masalah kesehatan, finansial, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita mengundang sahabat saya nih, Kak David Panjaitan ya. Jadi beliau ini motivational speaker ya, sudah di-invite di berbagai organisasi, di berbagai kalangan untuk memberikan seminar atau memberikan motivasi tentang kehidupan, rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, nanti Kak David ini kita akan tanya jawab kepada Kak David bagaimana sih kita bisa memiliki iman di tengah-tengah krisis yang sedang melanda dunia saat ini. Yang tentunya pasti dalam aplikasi biblikal kita. Nah, jadi kita nggak jauh-jauh dari Alkitab. Selamat siang Kak David, apa kabar? Selamat siang, Junian Bro, Junian Son, Siagian. Kabar baik. Oke, oke, ya Kak, lagi di mana posisi? Aduh, ini lagi di jalan di daerah Bogor. Oke, Kebetulan tadi pagi ada acara pemberkatan untuk oke. Joshua Tambok Simanjuntak. Jadi Oh, oke. karena ingat janji kita ini tinggalin setelah selesai pemberkatan kita Waduh, keluar dari sana. makasih banyak ya Kak ya sudah meluangkan Oke, waktu buat sip. buat kita. Ya, Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, kita mungkin berdoa terlebih dahulu ya. Kita undang kehadiran Roh Kudus Tuhan. Saya akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan siang hari ini kami boleh mengadakan talk show santai mengenai iman yang dimana Kak David Panjaitan boleh Tuhan pimpin untuk memberikan ulasan bagaimana kami tetap hidup dengan normal di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini sedang merajalela. Berkati teman-teman yang join juga ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak David, saya mau nanya nih terlebih dahulu. Nah, kita kan sebagai orang Kristen tentu tidak asing lagi yang namanya iman ya, atau dalam bahasa Inggrisnya faith. Nah, kalau konteks dari Alkitab secara eksplisitnya apa sih faith itu yang Kak David bisa bisa sampaikan kepada kami-kami ini yang masih muda-muda ini. Silakan Kak. oke. Terima kasih Bro Junian Son. Jadi jawabannya mau panjang atau singkat nih? Panjang dan singkat boleh, dua-duanya boleh. Oke, baik. Kalau kita bicara base kekristenan ya, base Ya, kekristenan kan Alkitab. Biasa kalau kita bicara iman itu kan kita sama-sama tahu lah Ibrani 11 ayat yang pertama ya. Iman betul. adalah dasar dari segala sesuatu kan gitu. Bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan yang belum kita lihat. Ya, Itu ayat pertama. Itu dikuatkan dengan ayat ketiga. Karena iman kita mengerti. Oke. Jadi dasar dan bukti. Bukti itu adalah
contohnya begini, Bro Junianson dulu kan pacaran kan gitu Ya, sama istri betul. sekarang. Terus buktinya Bro Junianson menyayangi, dulu mencintai mantan pacar yang sudah jadi istri itu apa? Kan ada respon. Betul. Betul, Kak. Respon kan gitu. Ada dari Ya. sini apa? Kode lalu direspon dari sana. Di sana ada respon lalu kita apa? Respon. Jadi sederhananya adalah sini sederhananya. Iman itu adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan. Nah, itu yang pertama ya. Iman itu secara base itu adalah respon. Nah, sekarang yang perlu kita dalami lebih jauh, kembali kalau Ibrani 11 ayat yang pertama, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Oke. kata kuncinya di sana itu adalah lihat. Oke, saya ulangi. Ya. Yang pertama itu adalah respon ya. Respon Iman itu ya, Kak respon. ya. Oke, Ya. respon kita terhadap panggilan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita meresponnya itu dengan cara bagaimana? Yaitu kita lihat di Ibrani 11 tadi itu kata lihat. Lihat kata ya. lihat. Oke. Jadi kalau kita, ya teman-teman pasti punya lah Alkitab elektronik ya. Nanti buka Alkitab elektroniknya, lalu yang Bible Study ya, Bro Junianson dan teman-teman. Bible Ya, Kak, betul, Kak. elektronik yang Bible Study banyak itu macam-macam. Yang berbayar ada, yang free ada. Klik di kata lihat. Nah, kata lihat bahasa aslinya itu adalah blepo. Apa, Kak? Ke Plepo? Blepo, ya blepo. Blepo ya, Blepo. Blepo. Oke. BLEPO, blepo dalam Blepo. bahasa Gerikanya. Oke. Oke. Nah, arti atau makna daripada kata blepo ini ada 3, bro. Ada 3 ya. Masih jelas ya suara saya? Jelas, Kak? Jelas. Oke. Yang pertama itu, blepo itu lihat dengan menggunakan panca indera kita. Panca indera kan ada pelihat, perasa, kan Perasa, gitu, mendengar. pengharap, lalu Betul. apalagi ada 5 lah ya, saya kurang ingat semuanya karena udah lama banget belajar itu. Jadi iman adalah dasar dari sesuatu bla 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 yang tidak kita pernah lihat dengan mata kita. Jadi pada waktu Tuhan memanggil kita, lalu Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, lalu iman kita kan merespon. Ya, Iman betul. itu kan respon. Nah, respon kita itu didasari oleh apa yang sudah kita lihat atau apa yang belum pernah kita lihat. Itulah iman itu. Oke. Contohnya lah, ya contoh yang paling umum kan Abraham ya. Abraham, betul, Kak. Abraham kan dipanggil oleh Tuhan, lalu dia pergi, itu responnya. Nah, pada waktu dia merespon itu, dia nggak pernah lihat mana tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Itu yang pertama. Lalu makna kata blepo yang kedua atau kata melihat yang kedua dalam bahasa Ibrani blepo itu adalah, ini istilahnya metafora, kiasan. Ya. Mata pikiran. Mata pikiran kita. Ya. Jadi kita melihat dengan pikiran. Contohnya, kalau teman-teman yang kuliah di Unai lah dulu ya, nggak tahu sekarang masih musim atau enggak istilah itu. Kalau zaman kami masih musim ujian, lalu nggak bisa ngisi padahal ujian siang, keluar dari ruang ujian, golap kan gitu. Golap bahasa Batak kan artinya gelap. Yang Gelap ya, nggak kelihatan ya, nggak ngerti, Kak ya. gitu loh, Nggak ngerti, nggak, betul. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba teman-teman termasuk Bro Junianson yang biasa menggunakan bahasa Inggris. Contohnya begini, kalau ada satu keterangan, satu statement atau penjelasan dari seseorang, lalu kita nggak ngerti, kan kita tanya, maksudnya gimana, kan gitu. Betul. Lalu dia diterangkan ulang, lalu kita mengerti. Apa jawab begitu? Kan kita nggak katakan, oh yes, I understand, kan enggak. Yang kita respon adalah, oh I see. Yeah. Lihat dengan menggunakan ini. Jadi kembali, contoh Abraham.
Waktu Abraham disuruh mempersembahkan korban anaknya, ingat, lingkungan di mana Abraham tinggal waktu itu, yang musim terjadi adalah persembahan itu adalah anak manusia, anak laki-laki. Iya. Lalu Tuhan katakan, Abraham, persembahkan anakmu. Lalu Abraham merespon, itulah imannya. Iya. Merespon dengan Luar cara biasa. apa? Membawa Ishak ke Bukit Karmel, kan? Bukit apa itu? Moria. Mount Moria. Bukit Moria. Bukit Moria. Lalu Abraham tidak pernah mengerti kenapa Allah kok menyuruh gitu loh. Kok nyuruh? Padahal yang dia tahu ajaran di sekelilingnya adalah seperti yang Allah perintahkan. Nah, walaupun kenyataannya Abraham tidak jadi mempersembahkan anaknya Ishak, kan nggak, kita sama-sama tahu itu. Sehingga setelah peristiwa itu dikatakan bahwa Abraham adalah bapa segala orang percaya. Orang yang percaya. Kedua, Bro Juni Ansonia, tadi yang pertama itu mata itu yaitu melihat dengan panca indera. Penglihatan kita. Ya. Lalu melihat secara metafora yaitu melihat dengan mata pikiran kita. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, yaitu geographical seeing istilahnya. Melihat secara geografikal, kalau bahasa sekarang itu déjà vu. Déjà vu ya, Kak ya? Déjà vu ya? Iya. Perasaan pernah dari sini deh, kan kira-kira begitu. Okay. Ya, kan gitu kan, perasaan pernah dari sini. Karena itu sering terjadi karena otak kita itu kan merekam. Mengingat apa yang pernah kita lihat. Nah, jadi makna kata blepo atau kata melihat yang ketiga itu adalah ya kita belum pernah dari tempat itu gitu. Ya contohnya, ayo pergi ke satu tempat, ya pergi aja berangkat. Sama kembali contoh yang paling terkenal itu kan Abraham. Abraham belum pernah pergi ke tanah Kanaan, itu belum pernah. Tapi dia berangkat. Nah, jadi Bro Joni Hanson dan teman-teman yang lain, kembali apa itu? Iman itu adalah respon kita. Nah, pada waktu kita merespon itu didasari oleh apa? Oleh tidak pernah kita lihat. Artinya, tidak pernah kita lihat dengan mata kita sendiri, tidak pernah kita mengerti, tidak pernah kita alami di situ. Nah, itu kesimpulannya adalah ayat 3. Karena iman kita mengerti. Mengerti, betul. Kita mengerti ya. Ya. Karena iman kita mengerti. Jadi jangan mengerti dulu baru kita apa? Beriman. Kira-kira itu keterangan secara sederhana. Iman, respon, lalu respon kita itu didasari oleh apa? Nah, itu tadi. Oke, terima kasih Kak David. Lalu ada lagi nih pertanyaan ya. Kira-kira ada nggak sih perbedaan iman sama nalar? Nah, apakah iman bisa sejalan dengan logika kita, Kak? Apakah iman dan nalar itu beda? Atau iman bisa sejalan nggak dengan logika kita, Kak? Oke, sudah pasti berbeda iman sama nalar. Dari keterangan tadi sudah pasti berbeda. Nah, apakah sejalan? Kalau diartikan sejalan itu beriringan, bisa jadi dalam pengertian nalar itu semakin menguatkan iman kita. Logika kita itu semakin menguatkan keyakinan kita. Ingat, jangan salah, ayat 3 itu. Nalar itu kan sama dengan pengertian. Pengertian, ya. Nah, jadi jangan kita ingin mengerti dulu, baru kita imani, jangan. Tapi dengan kita jalani, maka kita semakin lama semakin apa? Mengerti. Oh gitu. Contoh Bro Joni Hanson ya. Kita sudah kenal lama nih. Sejak tahun 2000 berapa tuh? 2013 ya? Kak, 2013. Nah, 2013. Ya kita sering ngobrol-ngobrol, lalu sudah berumah tangga lah. Waktu itu kan gimana ini berumah tangga ini kan gitu. Benar kan? Belum ada gambaran mau berumah tangga ya, Kak ya. Tapi pendek cerita dijalani. Kan begitu. Betul. Menikah, lalu dijalani. Oh gini, oh begitu. Oh begitu yang dibilang Kak David waktu itu. Oh gitu.
Jadi apa yang kita alami itu kan kita makin ngerti itu. Nah, pengertian kita oleh karena pengalaman kita itu semakin menguatkan rumah tangga. Kan begitu kan? Ya, Nah, sama seperti iman tadi. Pada waktu kita membaca perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada kita jalani saja dulu. Jalani saja dulu. Baru nanti setelah kita jalani, kita akan mengerti, oh begini rupanya maksud siapa? Maksud Tuhan. oke. Baik Kak, itu kan tadi dalam perspektif perjanjian lama ya. Tadi Kak David mengangkat satu tokoh yang sudah memang kita kenal bersama, yaitu Abraham. Ya. Yang dimana Abraham adalah bapak orang percaya, kita tahu. Nah, kalau perspektif iman dalam perjanjian baru, ada nggak Kak yang Kakak bisa bagikan kepada kita-kita semua, kepada teman-teman yang lagi live ini, apa sih iman dalam perspektif perjanjian baru Kak? Oke, tentu kalau kita bicara dalam perspektif perjanjian baru itu pasti ada. Cuman kejadiannya tidak sama seperti Abraham. Abraham kan personal tuh. Iya. Ya kan personal. Nah, sekarang kalau kita melihat konsep iman, perspektif itu kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa dikatakan di sana? Pergi, Jadikanlah murid, semua bangsa muridku ya. ya muridku, lalu baptiskan, ajarkan. Kan ada kalimat menarik di sana tuh. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan apa? Kesudahan zaman. Dan zaman. Nah begini, Bro Junianson dan teman-teman, kenapa saya ambil itu? Kita harus melihat historical setting ayat itu disampaikan ya. Situasinya apa sih yang terjadi di sana? Nah, kira-kira begitu. Ingat bahwa masa-masa itu yang menguasai dunia ini kan kerajaan Roma, Romawi kuno. Oke Kak, betul. Oke. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di sana, ya rombongan Yesus Kristus lah beserta murid-muridnya, mereka merasa tertindas, mereka merasa terancam kehidupannya. Oleh karena itu mereka mau cari satu tokoh yang bisa menjadi panutan dan pahlawan buat mereka. Oke. Oke. Lalu dilihatlah Yesus Kristus. Dia bisa buat ini, buat itu. Wah, ini udah bener lah ini. Kan kira-kira begitu. Terus katakan, Bisa jadi panutan ya Kak ya? inilah bisa mengalahkan Kaisar Roma lah ini kan gitu. Kaisar Roma langsung diiniin. Oh, laut aja berhenti kok. Kan gitu. Ya, betul. Lalu kalau kita mengalahkan Roma, orang 5.000 orang laki-laki saja dikasih makan kok. Apalagi kita udah pasti bisa. Kira-kira begitulah gambarannya. Tiba-tiba dia mati, lalu dia mau naik ke sorga. Jadi sederhananya adalah murid-murid seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Bingung loh, gimana ini? Lalu Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bayangkan, satu rombongan yang kehilangan pemimpin, disuruh pergi. Tanpa pemimpin lagi ya Kak ya? Tanpa pemimpin. Iya, tanpa pemimpin. Lalu Betul. janjikan apa? Aku akan menyertai engkau. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya murid-murid itu mengerti. Ya ingat, dengan berjalannya waktu, mereka pergi, ya kita bisa baca di Google banyak lah itu, kemana saja 12 murid Yesus itu pergi. Kalau tidak salah satunya ada yang ke India. Ya, saya pergi waktu itu ke kuburannya. Kalau tidak salah, Thomas katanya Kak ya? Thomas ya, Rasul Thomas ya? Rasul Thomas. Ya, Thomas. Ya, Rasul Thomas. Saya pergi ke kuburannya waktu itu, lalu saya pergi ke gereja Saint Thomas yang ada di India Selatan. Tentu mereka pergi oleh karena respon mereka kepada perintah Yesus. Lalu mereka pergi mereka ngerti gimana caranya pergi. Tapi mereka pergi. Nah, itulah iman dari perspektif perjanjian
perjanjian Perjanjian baru. baru ya. Banyak yang lain. Contohnya Petrus lah. Ingat pada waktu mereka nelayan-nelayan itu pergi menjala ikan satu malaman tidak dapat ikan. Ingat peristiwa itu? Ya. Lalu apa kata Yesus? Sebarkan di sebelah. Lemparkan. Betul. Ya, kan? Lemparkan jalamu ke sebelah. Lalu dilemparkan oleh mereka, akhirnya dapat Ikan. Secara nalar, ini kembali nalar logika, expert nelayan ini tidak mungkin lagi dapat ikan sudah jam begini. Iya. Lalu di lokasi yang tidak masuk akal gitu, tapi mereka lakukan dan hasilnya, ya sampai jalannya hampir sobek kan, Alkitab mencatat seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bro Jenianson. Oke, terima kasih Kak David. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Di tengah-tengah ketidakpastian dalam hidup kita ini, apakah kita masih bisa percaya janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Kak? Apakah kita masih bisa pegang itu Alkitab sebagai sumber otoritas yang sah dalam guideline kita dalam menjalani kehidupan kita? Oke, seharusnya bisa dong. Amin. Bisa. Ya, seharusnya amin. bisa dan harus bisa gitu. Oke, ini satu contoh saja. Zaman dulu waktu saya masih ya seperti zaman SMA dulu lah ya, kuliah, kemana-mana itu kalau nggak tahu alamat nanya orang, ini gimana? Kadang satu bilang ke kanan, satu bilang ke kiri, ya muter-muter, walaupun akhirnya dapat juga. Bersyukur zaman sekarang ini teknologi komunikasi canggih kan, ada namanya GPS, ya Global Position System kan begitu. Yeah. Jadi contoh Bro Jonianson dengan teman-teman. Jadi pemberkatan tadi itu saya dikasih hanya Sherlock saja. Sherlock Kak. Di Bogor di Tapos. Jadi saya berangkat tadi pagi jam 6, sekitar 1,5 jam perjalanan, tapi saya tempuh sekitar 2 jam karena ada berhenti-berhenti lah, namanya pagi-pagi. Jadi waktu ini sekarang saya di jalan utama, ini jalan raya Dramaga, ini jalan raya besar. Tapi waktu belok kiri di belakang saya tadi itu, saya lihat loh, sepertinya daerah ini nggak memungkinkan deh ada lokasi yang bisa dipakai untuk pesta pernikahan. Kiri kan itu perbandingannya Bro Jonianson, 1,5 jam itu, setengah jam jalan besar, 1 jam itu jalan yang tadi itu, lagi lebih banyak yang meragukan, lebih banyak yang blanknya ya. Gimana ini tapi saya punya konsep begini, saya percaya kepada GPS ini walaupun daerah sekitar tidak menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang memungkinkan gitu loh. Ya, kan? Gedung ya. Gitu, ya. Sepertinya nggak ada tanda-tanda kehidupan nih, istilah orang muda kan begitu. Pendek cerita, saya sampai di sana, acara jam 9, setengah 9 kurang 5 saya udah sampai. Oke, kenapa saya mau katakan itu? GPS, General Position System. Tetapi kalau dalam dunia rohani, Bro Jonianson dan teman-teman, GPS itu artinya God Prophetic System. Amin. Atau service. Artinya Tuhan mempunyai profesi, ya, nubuatan ke depan. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kompas kita itu adalah Alkitab. Nah, jangan sampai situasi di sekitar kita membuat kita ragu kepada kompas itu. Betul. Amin. Nah, sama seperti yang saya alami tadi kan, ini nggak mungkin jalan kecil. Ya, mobil saja papasan harus berhenti. Ini gimana? Nggak mungkin. Tapi patokan saya adalah ini GPS pasti benar. Selama sinyal saya kuat, pasti sampai. Pendek cerita, nyampe. Kembali kepada pertanyaan Bro Jonianson tadi, apakah Alkitab itu masih menjadi patokan buat kita sekarang? Harus. Nggak ada yang lain. Harus ya Kak ya, tidak ada pilihan yang harus ya. Ya, walaupun sekitar kita itu tanda-tandanya seperti nggak mungkin, tapi
Apa yang Tuhan katakan, jalankan. Itu respon kita itu. Ya, Itu. kembali lagi ya, iman tadi respon ya Kak ya? Iya, iya. Oke. Respon dan blepo tadi itu, blepo. Ya. Oh, terima kasih Kak David. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh di chat di kolom komen kita. Nanti kita bisa bahas dari teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin selama ini banyak pertanyaan ya, kok kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi teman-teman boleh boleh bertanya. Oke, di sini sudah ada masuk pertanyaan nih dari saudari Limbong Astria ya. Sebagai teman, bagaimana tipsnya agar saat iman teman kita sedang down bisa menolong untuk bisa bangkit? Nah, jadi kalau saya bikin sederhananya, gimana sih caranya kita bisa menolong teman kita yang lagi down supaya dia bisa bangkit? Itu ada pertanyaan, Kak David. Oke, Bagaimana sih caranya kita menolong teman kita yang lagi down ini? oke. Ada Alkitab, ayat Alkitab, nanti Bro Junianson boleh bantu cari ya. Ya, Jangan boleh, Kak. sampai jangan sampai orang buta menuntut orang buta, kan? Ya, betul. Artinya Jadi apa? masuk jurang ya, Kak ya? Nah, masuk jurang. Artinya apa? Bagaimana caranya kita menguatkan teman kita yang sedang lemah? Tentu kita harus tunjukkan kepada teman-teman itu bahwa kita memang kuat. Amin. Nah, gitu. Contohnya lah ya. Sekarang kan banyak tuh aplikasi penunjuk jalan ya, banyak ya. Iya, Ada ini, ada itu macam-macam lah. Tapi kan yang apa ya, saya katakan yang pertama muncul kan Google Map, Google Maps. kan begitu. Bagaimana saya mau meyakinkan orang yang tidak percaya Google Map sementara saya nggak pernah pakai Google Map, saya nggak percaya Google Map, kan sulit itu rasanya kan. Ya, betul. Nah, contohnya saja, bagaimana kita mau meyakinkan ada warung nasi uduk langganan kita atau ada nasi Kalau uduk kita di belum sana yang coba kita ya. bilang enak kalau kita nggak pernah makan di situ gitu. Iya, Nah, sederhana saja, kita duluan harus menghidupkan, kita dilihat oleh teman-teman kita yang mungkin tiba sekali waktu mereka akan lemah, kita tetap kuat. Ya kita tetap apa? Tetap bertahan, yakin kepada Alkitab yang kita punya. Kira-kira itu. oke ya. Jadi semoga bisa menjawab ya, Sister Astria ya. Tadi pertanyaannya sangat bagus banget dan Kak David sudah menjawab ya. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau kita mau menolong teman kita yang saat sedang down, ya kita pun harus kuat dulu kan. Kita pun harus memahami GPS tadi ya. GPS kita adalah ya Alkitab ya teman-teman ya. Oke, oke teman-teman, masih ada pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Sebelum mungkin sekitar 5 menit lagi, kita akan close sesi pada siang hari ini. Kami persilakan teman-teman. Oh ya, saya mumpung masih ingat nih, bagi teman-teman supaya kita bisa tetap terhubung di event kita ini, ataupun nanti kita bisa terhubung via Instagram, via media sosial, teman-teman boleh klik ke link kita yang di Instagram, daipromise.community. Nanti di bio itu ada Google Form. Nah, nanti teman-teman bisa isi data teman-teman. Ya, nama, nomor handphone, alamat email, dan nama media sosialnya. Nah, nanti teman-teman kita akan tetap keep kontak sama teman-teman. Kita akan kirimkan artikel-artikel rohani. Ya, kita akan share event-event rohani kita. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan track yang lurus, track yang benar gitu teman-teman dalam kehidupan kita. Karena di tengah-tengah pandemi ini kembali lagi iman kita harus kuat. Kalau iman kita tidak kuat, kita bisa dalam arti kita bisa nggak waras gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap stay waras di tengah-tengah dunia yang sudah tidak waras ini ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita hidup kita lari ke kiri, lari ke kanan, sedangkan Tuhan sudah bilang dalam Matius 28 tadi, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, teman-teman, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan. Oh, ada ya pertanyaannya?
Ada di Oke, atas sorry, Jun maaf. 2 pertanyaan. Maaf ya, saya nggak melihat karena tadi udah ketimpa. Oke, saya dari Sister Yulian Chen. Saya mau bertanya, kenapa ya saya selalu baik dengan teman saya, tapi teman saya selalu menyakiti hati saya? Ada pertanyaan dari Sister. Bagaimana Kak David? Kenapa ya kita udah baik, tapi kok selalu disakitin gitu ya? Silakan Kak. Oke, jadi maksudnya mau berhenti berbuat baik nih ceritanya gitu. Oke, memang orang yang baik itu selalu tersakiti gitu. Lalu orang yang tidak baik itu selalu menyakiti. Kan tidak mungkin orang yang tidak baik itu disakiti kan? Itu kan logika saja kan begitu. Betul. Nah, kira-kira sesakit apa sih yang dibuat temanmu itu? Kan gitu kan? Karena Yesus saja, dia selamatkan dunia, mati kok dia. Berapa banyak sih orang yang terima kasih sama dia? Kan begitu. Nah, tips supaya kita tidak sakit hati berbuat baik, jangan pernah kita berharap terlalu banyak kebaikan kita itu akan dibalas oleh orang lain. Amin. Ya, dan jangan juga kita terlalu banyak berharap bahwa kebaikan kita itu akan langsung direspon oleh orang itu, lalu akan langsung kita dapatkan imbalannya. Enggak. Tetaplah berbuat baik walaupun orang tidak pernah berbuat walaupun orang Tidak itu membalas gitu meresponnya ya. tidak baik. Istilah kita Iya. Indonesia dibalas dengan tuba ya, air susu dibalas Air dengan susu tuba. dibalas tuba. Kalau Bro Junianson ingat ya, dan 2013 kita pernah ngobrol-ngobrol, kalau masih ingat, saya pernah bilang begini, ini pengalaman orang tua saya. Dia kemana-mana selalu bawa uang receh waktu itu ya, berbeda situasinya dengan sekarang. Lalu saya tanya, untuk apa itu bawa uang receh? Ya buat pengemis, kata dia bilang. Terus saya bilang, lah, kan pengemis itu bohong, pura-pura lah pincang, pura-pura ini. Lalu dia bilang begini, jangan sampai kebaikanmu itu berhenti oleh karena orang yang bohong. Juga ya dalam hati saya. Jadi Betul. bagi yang nanya itu, ya memang orang yang baik itu selalu tersakiti karena orang yang jahat itu selalu menyakiti gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk tidak terlalu merasa sakit? Ya kita jangan terlalu banyak berharap bahwa kebaikan kita itu langsung dapat hasilnya, langsung direspon dan sebagainya. Tadi sudah katakan, contohnya Yesus saja tidak diterima di Iya. Oke, Ada terima lagi kasih Kak David. satu lagi, bukannya ada 2 tadi? Ya, ini satu lagi saya akan bacakan. Yang benar yang mana ya Kak David? Iman kepada Yesus atau iman Yesus? Karena ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Alkitab yang tulis iman kepada Tuhan salah. Yang benar itu iman Yesus. Nah, yang benar yang mana? Iman kepada Yesus atau iman Yesus? Mana ini yang benar? Atau mungkin bisa dijelaskan apa sih maksud iman kepada Yesus dan iman Yesus? Boleh Kak David? Oke. Udah dapat ininya Ya. Kak ya? Ya, pertama saya perlu lihat konteks dulu pembicaraan orang itu, konteksnya apa, Ya. kan kira-kira begitu. Nah, saya tidak melihat konteksnya itu, tapi saya menangkap pengertian 2 kalimat tadi. Kalimat tadi, dua-dua bisa salah, dua-dua bisa benar, salah satu bisa salah, salah satu bisa benar. Tergantung perspektifnya bagaimana, kan kira-kira begitu. Oke. Kalau kita bilang kita harus beriman kepada Yesus, itu benar. Kenapa? Karena Yesus, kalau kita baca buku Yohanes pasal 1, Yesus itu kan pencipta. Betul. Lalu kalau kita baca buku Roma, pencipta itu, firman itu yang menjelma menjadi manusia, kan itu kan juru selamat kita. Iya. Jadi, kita harus beriman kepada Yesus karena dia adalah pencipta kita.
karena dia adalah juru selamat kita. It's okay, clear kan? Betul. Kita merespon kepada respon kita apa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, beriman kepada Yesus Kristus gitu ya tadi ya. Beriman Iya. iman Yesus ya. Iya, kita Tadi beriman kepada Yesus atau iman Yesus. iman Yesus. Oke, tadi yang pertama adalah beriman kepada Yesus, itu Betul. keterangan sederhana. Lalu beriman kepada Yesus, beriman Yesus adalah ingat Yesus juga menunjukkan imannya. Apa itu iman? Respon. Ya. Apa waktu dia berdoa, Tuhan, kalau bisa lepaskanlah, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi apa dia bilang? Yang terbaiklah Tetapi jadi. kehendakmu yang jadi. Ya, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dia tunjukkan, dia respon rencana Tuhan itu tanpa banyak pertanyaan. Jadi dari perspektif mana, Bro John Yanson, kita lihat itu? Oke. Dari perspektif mana? Kalau dari segi yang saya katakan tadi, untuk keselamatan, untuk meyakinkan bahwa pencipta kita itu adalah Allah dan Yesus, ya kita beriman kepada Yesus. Nah, kita hidup sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus, hidup seperti imannya Yesus. Oke, dapat ya. Ya. Jadi kita harus hidup seperti imannya Yesus ya. Yesus, iya. Imannya Yesus, betul. Ini statementnya luar biasa. Jadi sangat clear ya teman-teman ya. Kita beriman kepada Yesus dan kita harus menghidupkan iman Yesus itu. Nah, iman Yesus itu apa? Ya dia taat sampai mati. Ya kan? Dia meninggalkan tahtanya untuk menjadi manusia, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Tanpa banyak tedeng-aling tanya kenapa begini, dia percaya kepada rencana Bapaknya, ya kan? Bahwa dia harus mati di kayu salib. Luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, teman-teman. Mungkin oleh karena keterbatasan waktu kita, nanti kita bisa... Jam 1 ya? Iya. Udah jam 1 ya, teman-teman ya. Nanti mungkin Bro Kak David juga ada mau melanjutkan perjalanan lagi kembali ke Jakarta ya. Terima kasih Kak David untuk waktunya. Ya, semoga Bro Junianson. Ya, Kak. Supaya clear, saya di mobil sendiri, makanya nggak pakai masker. Jadi jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari, kok nggak menerapkan prokes gitu. Karena saya sendiri di mobil, nggak ada siapa-siapa, jadi betul. lepas masker. Ya, teman-teman, itu tetap ya, karena kita beriman, jadi kita harus prokes ya. Jadi termasuk prokes kita harus termasuk ya, Kak ya. Menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu Tuhan juga yang pilih. Oke. Terima kasih Kak David. Sangat clear ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengikuti anjuran pemerintah juga ya untuk prokes dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, demikianlah sesi live Instagram kita pada siang hari ini. Kembali saya ingatkan sama teman-teman untuk masuk ke IG-nya kita, daipromise.community, karena ada link di bio kita. Teman-teman bisa isi Google Form-nya di sana. Kita akan follow up teman-teman. Kita akan beritahukan teman-teman event-event kita selanjutnya apa. Dan kita ada care group teman-teman setiap hari Rabu dan hari Kamis jam 7 malam via Zoom. Nanti teman-teman bisa lihat banyak event-event yang kita tawarkan sama teman-teman supaya kita tetap berada di on the right track. Oke, akhir kata saya ucapkan, sebelum itu aku mau berdoa dulu Kak David. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita berbincang. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang sederhana, tetapi aplikatif di dalam kehidupan kami mengenai iman. Kami percaya Tuhan bahwa iman sangat penting untuk kami boleh berjalan dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah sangat chaos ini. Bagaimana kami boleh tetap waras ya Tuhan di tengah-tengah ketidakwarasan. Biarlah ya Bapa, firman ataupun pelajaran yang kami boleh pelajari secara singkat pada siang hari ini tetap menguatkan iman kami untuk kami melangkah bersama Yesus sama seperti Abraham sudah melangkah bersama Tuhan. Berkati speaker kami, narasumber kami, Kak David Panjaitan yang sudah meluangkan waktu, yang sudah memberikan materi yang baik pada siang hari ini. Berkati keluarganya,
berkati istri dan anaknya ya Tuhan, berkati dalam eh, segala apa yang dia kerjakan boleh berhasil. Engkau berikan berkat yang baik kepada keluarga kakak kami ini. Sekiranya ketika Kak David akan pulang ke Jakarta, Engkau berkati di perjalanan, jauhkan dari segala mara dan bahaya. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Thank you terima kasih ya Kak David ya. teman-teman semua, Bro Junianson, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Oke, kita akan end live ya. Oke.